Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi tentang penyebaran budaya positif, pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Leni Juliana Irawati. Marilah acara ini kita segera mulai. Untuk acara akan saya bacakan tuntutannya. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Evi Salvivi MPD. Acara yang berikutnya adalah pemaparan dari Ibu Leni. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Evi Salvivi MPD. Kepada Ibunda Evi Salvivi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini waktu siang ya, pukul 1, insya Allah ada kegiatan diseminasi ya dari calon guru penggerak kita, yaitu dari SDN Jagakarsa 10, yaitu Ibu Leni Juliana Irawati, akan menyebarkan pemahaman dalam penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua. Sebagai salah satu tugas menjadi guru penggerak ya. Diharapkan nanti ketika dalam diseminasi ini Bapak Ibu guru mengetahui, memahami dan dapat menerapkan apa yang menjadi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Leni. Tetap semangat untuk maju bersama. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Evi Salvivi MPD. Terima kasih kepada Ibunda yang memberikan semangat kepada kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif oleh narasumber kita yaitu Ibu Leni Juliana Irawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Leni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 9 sekaligus PLT Jagakarsa 10, Ibu Evi Salvivi MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 09, Bapak Ali Sahat SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 10, Bapak Budianto SPD. Dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Perkenalkan, pada saat ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Leni Juliana Irawati, ingin memaparkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana penerapannya dan penyebarannya. Oleh sebab itu, pada saat ini perkenankanlah saya untuk memaparkan paparan saya berhubungan dengan tugas saya selaku calon guru penggerak berhubungan dengan budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama di tengah-tengah tempat ini yang membahagiakan kita semua. Nah, karena ini sudah siang Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ingin memberikan semangat buat Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, semangat? Semangat! Yuk kita mau ice breaking dulu. Yang pertama, kalau saya bilang Jagakarsa 910, yes, 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 jaya! Ya, dengan tangannya ya Bapak Ibu ya. Jagakarsa 910, yes, 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 jaya! Jayanya ke atas ya.
ya. Ya, hari ini udah siang sekali ya. Bapak Ibu pasti sudah letih, tapi kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Jaga pasal 9, 10. Jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Saya akan lanjutkan dengan paparan saya pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman, diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Boleh di antara Bapak dan Ibu yang ingin mengungkapkan pendapatnya, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya positif yang ada di SDN Jatinegara 10, misalnya anak disuruh membawa tumbler ya untuk jajan di kantin agar tidak terjadi penumpukan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi untuk pendapatnya. Ya, silakan Ibu Irma. Ya, kalau menurut pendapat saya budaya positif adalah pola-pola pembiasaan baik yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah yang dikhususkan untuk seluruh warga sekolah dan spesifiknya lagi kepada siswa-siswi di sekolah kita. Baik, terima kasih Bu Irma untuk pendapatnya. Selanjutnya. Baik, di antaranya adalah dengan budaya positif mengajak anak-anak untuk membuang sampah di tempat sampah, dan yang kedua mengerjakan sholat berjamaah terutama sholat zuhur. Begitu kira-kira. Baik Bapak Ibu, untuk pendapat dari Bapak Ibu luar biasa ya. Ternyata di sekolah kita di Jagakarsa 9 dan 10 sudah menerapkan budaya positif. Ya, dalam hal ini saya akan memaparkan penerapan budaya positif dan pemahaman budaya positif itu sendiri. Ya, saya selaku calon guru penggerak ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar murid-murid kita mempunyai karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang ada di paparan saya saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Paparan saat ini yaitu tentang aksi nyata saya, itu modul 1.4 budaya positif. Konsep budaya positif diantaranya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, selanjutnya yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, dalam perubahan paradigma belajar saat ini, kita tahu bagaimana anak-anak kita di lingkungan sekolah bahkan di seluruh dunia mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya, paradigma kita sebagai guru harus ada perubahan. Yang tadinya mungkin guru itu semuanya pendidikan berpusat kepada guru, tetapi sekarang ini sudah berubah menjadi berpihak kepada murid. Semuanya untuk kebutuhan murid, semuanya untuk melayani murid. Seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui yaitu trilogi. Yang pertama, bagaimana seorang guru menjadi contoh atau teladan bagi murid. Yang kedua, di tengah guru bisa membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana di belakang guru itu mendorong siswanya untuk maju, berprestasi dalam hal ini, dan menumbuhkan karakter yang baik. Seperti itu Bapak Ibu, dalam paradigma kita sebagai guru saat ini. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam slide berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori
psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua, apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, baik Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila kita akan mewujudkan siswa-siswi kita ini menjadi siswa-siswi yang berkarakter. Tentunya karakternya itu yang pastinya karakter yang baik ya Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin siswa ini tidak pernah beribadah sesuai dengan keyakinannya atau jarang beribadah, kita sebagai guru mengingatkan, menuntun mereka untuk rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu juga dengan berkebinekaan global. Kalau menurut Bapak Ibu, ada yang tahu berkebinekaan global itu seperti apa? Contohnya, boleh disampaikan pendapatnya? Silakan. Kalau menurut saya contoh dari berkebudayaan positif, yaitu budaya positif yang dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan kebinekaan global. Mungkin itu. Terima kasih Bu Neni untuk pendapatnya, luar biasa. Ya, kita tepuk tangan dulu ya buat Bu Neni. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu Ani. Berkebinekaan global adalah mencintai keberagaman suku di Indonesia. Kemudian kita menghormati dalam terutama di lingkungan sekolah ya, antar suku, ras dan juga agama pada setiap individu. Baik, terima kasih Bu Ani. Yuk tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, tepuk semangat. Ya Bapak Ibu, untuk berkebinekaan global ini memang benar sekali, karena di Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa, agama dan ras. Ya, kita wajib saling menghargai satu sama lain. Ya, bagaimana antara suku bangsa yang lain dengan suku yang lain bisa saling menghormati, menghargai. Begitu juga perbedaan yang ada di dalam agama masing-masing, kita harus saling menghargai, seperti itu. Selanjutnya, selain dari berkebinekaan global, apalagi tadi Bapak Ibu? Kreatif. Ya, kreatif. Kreatif adalah anak-anak yang kita akan wujudkan atau yang kita idamkan, anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi. Biarlah anak ini mengeksplor dirinya sendiri, sehingga apa yang ada di dalam pikiran anak-anak itu dapat disalurkan melalui kreativitas mereka. Apa yang mereka punya, minat bakat mereka, mereka boleh salurkan melalui kreativitas. Begitu Bapak Ibu untuk kreativitas. Selanjutnya, bernalar kritis. Ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu? Nalar kritis bisa dicontohkan dari keaktifan siswa saat menjawab, kemudian memberikan argumentasi berdasarkan pemikiran mereka, sehingga bisa menyembuhkan sesuatu yang sesuai dengan harapan gurunya. Baik, terima kasih Bu Irma. Yuk tepuk tangan buat Bu Irma. Luar biasa. Ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya bagaimana anak-anak kita, anak didik kita atau murid-murid kita memiliki pemikiran yang luar biasa, tingkat kecerdasannya luar biasa, sehingga mereka itu bisa memecahkan masalah atau suatu permasalahan dan membuat solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya memberikan bimbingan atau tuntunan, tapi untuk menyelesaikan masalah mereka harus mencoba dulu. Sehingga apapun yang mereka hasilkan, kita sebagai guru harus menghargai. Itulah pentingnya pendidikan yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya,
Yang berikutnya adalah dari profil pelajar Pancasila itu tentang kemandirian. Bagaimana kita sebagai guru mendidik siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang mandiri, bisa melakukan apa-apa dengan kepercayaan dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri tanpa disuruh. Ya, itulah yang kita inginkan dari peserta didik. Ya, sebagai guru kita hanya bisa membimbing, menasehati, menuntun mereka sehingga mereka menjadi siswa-siswa yang mandiri. Seperti itu Bapak Ibu ya, dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini di dalam paparan saya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama kita lihat di stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menyamakan semua kebutuhan siswa-siswi kita. Tapi dalam teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Karena setiap anak atau setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, nah murid kita itu unik ya Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya manusia itu dilahirkan memiliki keunikan. Ya, begitu juga dengan anak didik kita. Selanjutnya yang kedua, pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak ada anak yang satu dengan anak yang lainnya itu memiliki pemikiran yang sama. Pasti mereka ada perbedaan, ya. Lain kepala pasti isinya juga berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya dalam stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Anak-anak harus mengikuti kehendak gurunya. Kita tidak boleh memaksakan seperti itu karena anak-anak itu memiliki kodrat ya Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, di mana anak-anak itu memiliki keunikan. Ya, memiliki hal-hal yang ada di dalam dirinya sendiri dan itu yang harus dikeluarkan dan dikembangkan. Dan kita sebagai peserta didik hanya memberikan bimbingan dan tuntunan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita pasti ada tujuannya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya, selanjutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan orang lain yang mengontrol diri kita atau anak-anak lain yang mengontrol anak lain, tetapi anak itu sendiri bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dalam hal ini kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kepada anak-anak sesuai kehendak kita sebagai pendidik, tetapi biarlah anak-anak itu mengalir dengan sendirinya sehingga apa yang ada di dalam diri anak itu dapat berkembang. Selanjutnya Bapak Ibu, di stimulus respon berikutnya model berpikir menang atau kalah. Ya, di dalam teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Oleh sebab itu yang kita harus tonjolkan adalah kekuatan, bukan kelemahan peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, untuk slide berikutnya adalah tentang disiplin positif. Ya. Seperti yang dari tadi saya awali tentang disiplin, Bapak Ibu sudah banyak yang memberikan contoh. Ternyata disiplin itu berasal dari kata apa, Bapak Ibu? Disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan belajar. Dalam pelaksanaannya disiplin memerlukan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dipakai. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik hendaknya memberikan disiplin kepada anak-anak bukan karena anak ini diiming-imingi. Diiming-imingi maksudnya dijanji-janjikan dengan suatu penghargaan atau suatu reward ya Bapak Ibu. Tetapi dari kesadaran anak ini sadar diri untuk berperilaku lebih baik lagi. Ya, yang tadinya mungkin perilakunya salah, tapi akhirnya sadar akan perbuatan salahnya sehingga berubah menjadi perbuatannya baik. Ya, Bapak Ibu dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu kita laksanakan sebagai pendidikan karakter kepada anak-anak kita, ya, tanpa melihat atau memandang suku, agama serta latar belakang mereka, ya. Contoh nilai kebajikan Bapak Ibu, ya, di organisasi atau institusi yaitu yang pertama, ya, tentunya kalau profil pelajar Pancasila adanya di mana ya Bapak Ibu institusinya? Di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar Kristus. Sementara di Primary Years Program atau PYP yaitu nilai kebajikannya ada apa saja Bapak Ibu? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, inilah yang merupakan Primary Years Program. Sementara keterampilan hidup life skill-nya apa saja Bapak Ibu? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Itu merupakan keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang merupakan kesepakatan tanpa membeda-bedakan atau melihat dari latar belakang, suku, agama, dan latar belakang keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Karena anak-anak kita ini mempunyai atau memiliki kebutuhan yang harus kita lengkapi, kita layani sebagai pendidik. Apa saja kebutuhan dasarnya? Kita lihat dulu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus tercukupi agar tidak menimbulkan suatu masalah. Ya, baik itu di dalam diri kita sebagai pendidik maupun di dalam diri anak-anak didik kita. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu yaitu bertahan hidup. Ya, sebagai manusia kita harus tetap bertahan hidup.
Ya, dengan cara apa? Makan, sudah pasti. Begitu juga dengan anak-anak didik kita. Ya, bagaimana kalau nutrisi mereka kurang ya Bapak Ibu ya? Belajarnya otomatis berdampak pada cara belajar mereka. Selanjutnya tempat tinggal yang harus terpenuhi. Terus pakaian mereka. Ya, keselamatan, kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Ya Bapak Ibu, untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan dasar manusia selain bertahan hidup apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Memiliki harga diri, anak-anak kita juga memiliki harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebebasan. Di dalam kebebasan ini, di sini ada kemandirian, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan dirinya. Ya, sebagai manusia kita tahu kita harus dapat mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak menimbulkan suatu masalah terhadap orang lain. Begitu juga dengan anak-anak didik kita. Ya, usahakan dalam pembelajaran itu kita merancang pembelajaran yang tidak kaku tetapi menyenangkan sehingga anak-anak lebih semangat untuk belajar. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ya, dalam motivasi perilaku manusia ini ada yang motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dan ekstrinsik yang berasal dari luar. Apa saja Bapak Ibu motivasi ekstrinsik yang dari luar? Yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain itu berasal dari luar, bukan dalam diri sendiri. Selanjutnya bagaimana dengan motivasi intrinsik? Yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu nilai-nilai yang anak-anak kita percayai, anak didik kita percayai. Kita sebagai guru harus menghargai anak didik kita. Mereka memiliki nilai seperti apa sih? Kita harus hargai. Apapun yang ada di dalam pemikiran mereka, mereka keluarkan dan kita harus hargai apa yang dikemukakan oleh mereka sehingga mereka merasa senang. Ya, kalau anak-anak senang pasti pembelajaran juga sangat menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, selain motivasi perilaku manusia, slide berikutnya ya. Pada kali ini, paparan kali ini yaitu kita lebih juga mengetahui bagaimana seorang guru atau pendidik mengetahui tingkat di mana kita memberikan hukuman kepada siswa atau konsekuensi atau restitusi. Ketiganya ini sebagai pendidik kita harus mengerti ya Bapak Ibu, apa sih yang termasuk hukuman, apa sih yang termasuk konsekuensi, apa sih yang termasuk restitusi. Bapak Ibu, bila seorang anak melakukan sesuatu di luar dari hal kewajaran atau perilaku yang kurang baik, biasanya sebagai guru kita menasehati ya Bapak Ibu. Ya, nah, tetapi ada juga guru yang langsung memberikan apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, di sini hukuman itu biasanya tidak berencana, tiba-tiba. Jadi karena anak itu mungkin tidak bisa mengendalikan diri, langsung gurunya, ya karena kamu sudah berbuat sesuatu, sekarang apa karena terlambat masuk sekolah atau apa, sekarang lari keliling lapangan.
biasanya dulu zaman dulu kayak gitu ya, guru-gurunya ya, Bapak Ibu ya. Betul. Ya. Biasanya berupa hukuman ya, karena tidak terencana atau tiba-tiba spontan sifatnya ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau murid itu melakukan suatu kesalahan, apakah ibu gurunya atau bapak gurunya memberitahu hukuman apa yang akan dilakukan? Terlebih dahulu memberitahu nggak? Tidak. Ya, jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan dialami oleh murid tersebut. Terus bersifatnya satu arah. Kenapa satu arah? Karena gurunya yang memberi, muridnya tidak menerima apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, seperti kita tahu ya Bapak Ibu ya, banyak juga guru-guru sekarang karena mungkin ya siswa-siswi kita itu tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga selalu memonitor murid. Biasanya sebagai pendidik, kalau anak berulang kali melakukan kesalahan yang sama, biasanya gimana Bapak Ibu? Terus kita monitor ya, besok lagi terlambat misalnya, besok lagi terlambat, kita monitor terus ya Bapak Ibu, ada perubahan atau tidak ya? Seperti itu. Nah, itu kalau konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi? Apa sih restitusi itu? Yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini, murid yang sudah melakukan kesalahan berusaha untuk sadar diri apa yang sudah dilakukan dan berusaha juga untuk memperbaiki diri. Sehingga kedepannya murid ini tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Bayangkan kalau kita tiap hari marah-marah mengingatkan terus, tidak ada kesadaran dalam diri murid tersebut, kira-kira ada perbaikan nggak Bapak Ibu? Tidak. Dibandingkan anak itu sadar apa yang sudah diperbuatnya tidak baik dan dia berusaha untuk memperbaiki diri. Itu namanya restitusi. Ya, baik Bapak Ibu. Kita ke slide berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, tadi kita sudah tahu tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang restitusi. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, tinggal Bapak Ibu berpikir, apakah saya termasuk seorang guru yang posisi kontrolnya di manajer, ataukah di pemantau, ataukah sebagai penghukum, ya, atau sebagai teman atau pembuat rasa bersalah, ya. Karena di masing-masing posisi kontrol guru ini kita akan membedakan antara guru yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu, sebagai contoh, seorang guru sebagai penghukum, yang pertama yaitu bagaimana jika ada kasus siswa datang terlambat masuk sekolah. Ya, sebagai penghukum biasanya guru itu langsung ya menghukum anak tersebut. Mungkin contoh ini berlari keliling lapangan 3 kali. Si Banu contohnya datang terlambat masuk sekolah. Karena sering berulang kali dilakukan, gurunya langsung memberikan hukuman, yaitu berlari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Itu namanya posisi guru sebagai penghukum. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi guru berikutnya yaitu biasanya guru itu
memberikan pertanyaan kepada siswa yang sudah melakukan kesalahan. Itu apa pertanyaannya? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Bahasa kita seperti itu ya, ada penekanan biasanya kalau anak sering melakukan kesalahan. Tapi ini bertanya, tidak langsung menghukum, ditanyakan dulu dengan nada yang ada tekanannya ya. Bapak Ibu, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak ya. Ini pembuat rasa bersalah. Jadi anak ini merasa salah karena sudah diberi tahu beberapa kali ya. Selanjutnya kasusnya yang sama, tetapi guru itu sebagai teman. Ya Bapak Ibu, ya kalau sebagai teman biasanya ada pertanyaan atau interaksi antara guru dan siswa yang memang layaknya sebagai teman. Sebagai contoh, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Ya, ayo dong. Berarti kita mengajak siswa tersebut untuk membantu kita nih sebagai guru, ya, supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi seperti teman, ya. Terus sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, bahasa ini kadang kita tanpa kita sadari keluar ya, Bapak Ibu ya, dari mulut kita. Nah, itu kita memposisikan guru sebagai teman. Lanjut lagi, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, itu kita memposisikan guru sebagai teman kepada anak-anak kita, ya, anak didik kita dalam hal ini. Nah, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ada di sini juga Bapak Ibu. Yang pertanyaan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai posisinya sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Ada pertanyaan, ya, sehingga mungkin di sini anak-anak itu berpikir, ya, dari pertanyaan itu anak-anak berpikir apa konsekuensinya yang dihadapi karena sudah melakukan suatu pelanggaran. Bukan ini, kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada diri tersebut? Apa rencanamu setelah melakukan ini? Mantau. Kira? Bukan manajer. Apa Bapak Ibu? Silakan dijawab yang tahu. Manajer. Ya, ya. Di sini karena kita menanyakan atau berinteraksi dengan anak didik kita, menanyakan apa rencana, berarti nanti anak ini akan berpikir apa yang akan dilakukannya, ya. Jadi kita membutuhkan interaksi yang baik sehingga anak ini sadar apa yang sudah dilakukan. Berarti ini sebagai manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Sebagai teman, ya. Baik, tepuk tangan buat Bu Raksa. Nah, kalau yang ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu kan tadi rasa bersalah itu. Apa yang tidak rasa bersalah itu? Ayo Bapak Ibu, posisi kontrol seperti apa? Guru kalau melakukan suatu pertanyaan kamu tidak pernah mendapat pernyataan, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah penghukum? Apakah manajer? Ataukah pemantau? Atau merasa pembuat bersalah? Nah, itu. Yang mana, Bapak Ibu? Gimana? Pembuat rasa bersalah. Iya betul. Karena dengan kita memberikan pernyataan ini, akhirnya anak didik kita merasa bersalah apa yang sudah dilakukannya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu.
sisi kontrol guru, kita lanjut kepada keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu, mungkin pada saat kita sekolah dulu, yang kita kenal adalah selalu peraturan sekolah, peraturan kelas. Sementara paradigma yang baru, ya, peraturan kelas atau peraturan sekolah itu diganti menjadi suatu kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, itu adalah video yang saya ambil dengan salah satu siswa yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, mungkin pada saat belajar itu langsung benar ya Bapak Ibu. Pasti dari kesalahan itu kita akan memperbaiki diri dengan melalui proses pembelajaran. Ya. Dari sini Bapak Ibu, menstabilkan identitas biasanya ada bahasa seorang guru mengutarakan berbuat kesalahan itu wajar. Karena kita sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang benar. Itu merupakan menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Ya, selanjutnya yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu dan Bapak Ibu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dalam diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan dari luar. Ya. Nah, pertanyaan biasanya yang kita lontarkan yaitu apa keyakinan kelas kita ini? Kita menanyakan kepada anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, misalnya karena kita sudah sepakat dan suatu hari anak itu melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali apa kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama. Dan yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Ya, menurut anak-anak didik kita, kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah yang anak-anaknya tertib atau anak-anaknya yang tidak bisa diajak kerjasama dengan teman-teman yang lain? Ya, itu dikembalikan kepada anak-anak. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, mohon maaf, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan lagi kepada anak-anak. Ya, kamu mau seperti apa sih? Mau menjadi seperti apa? Ya, biasanya anak-anak itu mempunyai impian ya Bapak Ibu ya. Apakah dia menjadi orang hebat ya, seperti contoh orang tuanya, atau ada tokoh yang ingin dia idamkan sehingga ia ingin menjadi tokoh tersebut ya, untuk memacu semangat mereka menerapkan keyakinan kelas.
Bapak Ibu sekalian, ini adalah video yang saya buat bersama dengan anak-anak yang berhubungan dengan pembuatan keyakinan kelas di kelas 5B. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini. sebagai ketua kelas yang telah menyiapkan teman-temannya sehingga kelas 5B menjadi lebih tertib. Selanjutnya Ibu akan memilih barisan yang paling rapi untuk masuk ke dalam kelas. Lebih dahulu yang masuk. Kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas ini ya. Semangat semua. Semangat. Ada yang tidak masuk? Ada. Doakan semoga teman kita yang sedang sakit mereka bisa sembuh dan bisa kembali lagi bersekolah. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, sebelumnya kita membuat peraturan kelas yang dibuat oleh guru, anak-anak yang melaksanakan. Ya, sekarang kita akan buat bersama, bukan ibu guru yang buat, tapi anak-anak beserta dengan ibu guru. Namanya keyakinan kelas. Apa sih yang kalian yakini agar kelas ini menjadi nyaman, tenang, dan aman? Apa nih yang kalian yakini? Kalian bisa tulis di dalam kertas yang telah akan Ibu bagikan. Ibu akan membagikan kertasnya. Sudah semua? Kertas yang Ibu sudah bagikan, tolong kalian buat keyakinan kelas kalian. Masing-masing satu anak satu. Ya, apa sih yang kalian ingini kelas ini seperti apa? Keyakinan kelas kalian seperti apa? Silakan kalian buat. Tulis namanya. Ditulis namanya dan keyakinan yang kalian inginkan seperti apa?
tidak fokus ya. Selanjutnya Idris, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, disiplin dan rapi, bersih dan tidak kotor, melaksanakan piket kelas, mengerjakan PR tepat waktu, tertib dalam mengerjakan tugas. Karena dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian sudah tulis dan kalian tempel di papan tulis, yang mendominasi adalah keyakinan kelas kita, yaitu tertib pada saat di dalam kelas dan dalam pembelajaran. Ya, jadi pada saat kalian pembelajaran, suasana kelas harus dalam keadaan ya, itu keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua. Tepuk tangannya buat kita semua. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Selamat melaksanakan sebaik-baiknya sehingga kita menjadikan kelas ini menjadi kelas yang tertib. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, assalamualaikum. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Ada apa Bunda nih? Ini Bunda, kemarin kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Nah, pada hari ini saya meminta Bunda untuk menandatangani hasil dari keyakinan kelas 5B. Baik, saya akan tanda tangani. Yang penting udah lancar ya, kegiatan udah dilaksanakan ya? Sudah Bunda, sudah. Oke Bu Eni, ini sudah saya tanda tangani. Nanti capnya di ruang PU ya? Iya. Baik operator ya. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Ya sama-sama, semangat ya Bunda. Ya, terima kasih. Jadi guru penggeraknya hebat, luar biasa. Kepala sekolahnya juga hebat, memotivasi saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bunda. Amin. Ya anak-anak, kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, sekarang keyakinan kelas kita sudah Ibu tempel dan akan Ibu bacakan ya. Yang pertama, ya, keyakinan kelas 5B SDN Jagakarsa 10 pagi yaitu hadir tepat waktu. Setuju semua? Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai setiap harinya. Setuju? Ya, pintar. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju? Lanjut, yang keempat, Ibu bacakan, belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju? Selanjutnya, yang kelima, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, ya. Selanjutnya yang keenam, menjaga
kebersihan kelas dan sekolah. Setuju? Selanjutnya, yang ketujuh, jujur dan mandiri. Setuju semua? Ya. Selanjutnya yang kedelapan, saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Setuju semua? Selanjutnya yang kesembilan, bersikap baik, ramah, dan santun. Setuju semua? Dan keyakinan kita kelas yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu menjaga ketertiban kelas. Setuju semua? Baik anak-anak, keyakinan kelas kita sudah kita buat dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Tinggal kita melaksanakan keyakinan kelas kita dengan sebaik-baiknya. Setuju semua? Setuju. Tangan semuanya. Ya, terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita menjadi kelas yang terbaik. Ya, Ibu akhiri untuk pembuatan keyakinan kelas kali ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu, sebagai penutup ya, karena kita sudah melihat video keyakinan kelas yang sudah kelas 5B buat bersama dengan ibu gurunya. Sekarang saya akhiri selesai ini dengan penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Bapak Ibu sudah bisa hadir menyempatkan waktunya sehingga dapat berbagi ilmu dan kita sama-sama sharing, dan kedepannya semoga anak-anak kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Amin. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup CGP.